Anda sudah capek-capek ternak ayam dari subuh ketemu malam, berharap jualan laris manis. Tapi pernah nggak sih Anda malah merasa tekor dan pusing 7 keliling? Bukan karena ayamnya sakit, tapi karena kelakuan pembelinya. Mulai dari yang nawar harga sampai di bawah modal, sampai yang pesan puluhan ekor, terus ngilang gitu aja. 6 tipe pelanggan ini adalah penyakit yang sesungguhnya di bisnis ayam kampung. Kalau Anda tidak mau boncos, Anda wajib kenal siapa saja mereka. Di video kali ini, saya akan bongkar habis ke 6 tipe pelanggan ini. Berdasarkan pengalaman pahit saya sendiri, dan juga curhatan teman-teman peternak lain yang sudah sukses dengan usahanya. Tujuannya biar Anda bisa menyelamatkan bisnis Anda saat ini. Yuk kita mulai dari yang pertama. Selamat datang lagi di channel kita, tempatnya para peternak berbagi ilmu dan pengalaman soal dunia ayam kampung. Topik kita hari ini mungkin agak sensitif kedengarannya, tapi ini super penting demi kelangsungan usaha kita semua. Kita akan ngomongin soal pelanggan. Yap, pelanggan yang seharusnya jadi sumber rezeki, tapi kok kadang malah jadi sumber rugi. Saya yakin setiap peternak pasti punya minimal 1 atau 2 cerita pusing gara-gara pembeli. Pengalaman ini bukan cuman saya yang ngalamin, tapi sudah jadi rahasia umum di komunitas kita. Dan video ini bukan untuk menjelek-jelekan pembeli ya, tapi untuk membekali kita semua, terutama peternak pemula yang baru saja memulai, agar semangatnya tidak redup, dan agar kita semua juga bisa lebih cerdas dan selektif dalam menentukan pembeli. Dengan kenal ciri-cirinya, kita bisa bikin strategi supaya nggak jadi korban terus-terusan. Ini soal melindungi waktu, tenaga, modal, dan yang paling utama adalah keuntungan kita. Anggap saja ini pelajaran bisnis mahal yang hari ini bisa Anda dapatkan secara gratis. Tipe pertama ini yang paling sering kita temui. Kenalkan si Raja Tawar Sadis. Ciri utamanya jelas banget. Dia bakal nawar harga ayam Anda jauh di bawah akal sehat. Dia nggak mau tahu soal harga pakan yang meroket, biaya bibit, listrik, apalagi tenaga dan waktu yang sudah kita habiskan. Pokoknya yang penting dapat harga semurah-murahnya. Saya juga pernah ngalamin sendiri kok. Jadi ada pembeli datang ke kandang, lihat-lihat ayam yang sehat dan gemuk. Dia tunjuk tuh yang paling besar. Terus dia tanya, berapa harganya? Terus dengan enteng ya saya bilang, untuk di sini harganya itu per kilo hidup. Jadi harganya 35.000 per kilo aja ya Bu. Hitung-hitung karena kita tetangga. Padahal ya modal perawatan sama pakannya juga memang sudah mendekati harga tersebut. Karena saat itu untuk harga pakan sendiri memang belum setinggi harga saat ini. Kemudian yang lucunya justru malah dia menawar, kalau 50.000 dapat 2 ekor bagaimana? Waduh, maaf Bu, harga pakannya saja sudah sekian, belum lagi bibitnya, vitamin, dan waktu untuk memeliharanya selama kurang lebih 3 bulan. Nah, ini jawaban yang bikin saya mengelus dada. Ya sudah kalau memang nggak boleh. Saya juga punya ayam banyak kok. Setiap hari saya juga bisa motong sendiri. Inilah, makanya yang saya bilang bahayanya si Raja Tawar Sadis itu. 1, mereka buang-buang waktu kita buat negosiasi alot yang nggak ada ujungnya. 2, dan ini yang paling fatal, mereka berusaha merusak harga pasar. Ya, kalau harga segitu juga tentunya lebih sadis dari tengkulak ya. Kalau kita sekali saja luluh, harga itu bakal jadi patokan mereka dan akan disebar ke pembeli lain. Akhirnya tercipta persepsi kalau harga ayam kita memang semurah itu dan peternak lain jadi ikut kena dampaknya. Jadi solusinya gimana? Pertama kita punya patokan harga yang jelas.
dan pede dengan harga tersebut. Harga itu kan sudah Anda hitung dengan matang-matang, mulai dari modalnya plus untung yang wajar. Kedua, kalau ketemu tipe ini, tolak saja dengan sopan tapi tegas. Bilang saja, terima kasih tawarannya, Bu. Tapi untuk kualitas ayam kami, harganya sudah pas. Kami lebih jaga kualitas daripada banting-bantingan harga. Caranya bukan cuma melindungi bisnis Anda, tapi juga menjaga harga diri kita sebagai peternak. Tipe kedua ini awalnya manis banget, tapi akhirnya bikin nangis. Inilah si PHP alias pemberi harapan palsu. Biasanya mereka datang dengan orderan jumlah besar. Pak, saya pesan 50 ekor ya buat hajatan bulan depan. Atau siapin 100 ekor ya buat saya jual lagi. Hamin 2 lebaran pasti saya ambil. Wah, kita tentunya sebagai peternak langsung semangat 45 kan? Ancaman dari tipe ini lebih bahaya dari sekedar sakit hati. Mereka membuat kita kehilangan kesempatan dapat untung dari pembeli lain. Ada cerita dari kawan peternak juga. Jadi ceritanya jelang Idul Adha, dia dapat orderan 70 ekor dari orang yang katanya buat kurban kantor. Karena orderannya besar, kebetulan teman saya ini memang sedang kesulitan dalam penjualan. Teman saya ini saat itu sampai menolak beberapa pembeli eceran yang hanya beli 5-10 ekor karena dia hanya fokus siapkan 70 ekor ayam terbaik sesuai pesanannya. 3 hari sebelum hari H, si pemesan dihubungi. Nomornya aktif, tapi nggak diangkat-angkat. Didatangi alamatnya, ya ternyata alamatnya juga fiktif. Sampai hari H, orangnya pun hilang, seperti ditelan bumi. Akhirnya, teman saya ini kelimpungan, karena ada 70 ekor yang sudah siap potong, yang tadinya sudah harus jadi duit, sekarang malah harus diobral ke pasar biar cepat laku. Karena kalau tidak dengan cara seperti ini, tentunya harga operasional hariannya akan makin besar. Waktu, tenaga, dan potensi untung dari pelanggan lain yang sudah ditolak, hangus semua. Ini kerugian nyata dari si PHP. Mereka bukan cuma tanya lalu pergi, tapi bikin janji palsu juga yang mengunci stok kita. Solusinya, jangan pernah takut bersikap profesional. Untuk pesanan jumlah besar, misal di atas 10 ekor, atau buat momen penting, wajibkan uang muka atau DP minimal 30-50%. Bikin kesepakatan simpel saja via WhatsApp yang isinya DP hangus kalau dibatalkan sepihak. Ini filter yang paling manjur menurut saya. Karena pembeli serius nggak akan masalah sama DP. Mau DP 50% atau 70%. Sebaliknya, si PHP ini biasanya langsung mundur alon-alon begitu dengar kata DP. Lanjut ke tipe pembeli yang ilmunya soal ayam kampung seolah-olah ngalahin kita yang sudah ngurusin tiap hari. Kita sebut saja si ahli gizi dadakan. Tipe ini permintaannya spesifik banget. Sering nggak realistis dan penuh lawakan. Maunya ayam kampung asli diliarkan, makanannya alami, tapi dagingnya minta selembut ayam broiler. Maunya ayam yang bobotnya juga presisi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada juga yang minta ayam organik, tapi nawarnya pakai harga ayam pabrikan. Saya pernah tuh ngelayanin seorang ibu yang katanya mau beli ayam buat anaknya yang lagi sakit. Permintaannya seabrek. Ayamnya harus betina, belum pernah sama sekali bertelur. Beratnya pas 900 gram, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Pakannya nggak boleh ada sentuhan pabrik sama sekali. Dan motongnya itu harus madep kiblat di jam tertentu. Saya coba tuh layani dia semaksimal mungkin. Ya namanya pelanggan. Besoknya dia komplain, Pak, kok dagingnya agak alot ya? Nggak kayak ayam di supermarket. Pembeli tipe ini bahaya karena ekspektasi mereka yang nggak nyambung sama realita. Jelas-jelas ayam kampung asli ya, pasti dagingnya lebih padat dan berisi. Kan dia lebih aktif bergerak. Nurutin semua permintaan aneh mereka ini cuma bikin kita capek hati, tapi ujung-ujungnya mereka tetap bakal cari celah buat komplain. Kalau keluhan mereka sampai disebar di medsos,
bisa-bisa citra peternakan kita pun jadi jelek. Apalagi brand dari produk yang kita jual. Solusinya adalah edukasi saja. Jangan capek-capek menjelaskan apa itu ayam kampung asli dan karakteristiknya. Kasih tahu saja mereka kalau daging yang lebih berisi itu justru tanda ayamnya sehat dan alami. Kalau permintaannya sudah kelewat aneh, jangan ragu bilang, "Mohon maaf Bu, untuk permintaan spesifik seperti itu, untuk saat ini kami belum bisa penuhi, karena nanti justru malah merusak kualitas alami ayam kampung yang kami pelihara." Lebih baik kehilangan satu pelanggan yang nggak realistis daripada mempertaruhkan reputasi dan kewarasan kita tentunya. Nah, kalau 3 tipe pelanggan tadi rasanya familiar banget buat Anda, coba deh tekan tombol like di bawah, dan kalau Anda mau terus dapat ilmu praktis seputar ternak ayam kampung, biar bisnis kita bisa sama-sama maju, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus nyambung dan saling berbagi di komunitas ini. Sekarang kita naik level ke tipe keempat. Ini lebih jago dari sekadar komplain biasa. Inilah si tukang komplain profesional. Tujuan utama mereka, beli sepertinya bukan buat dimakan, tapi buat dicari-cari kesalahannya. Apapun yang kita kasih, sebagus apapun kualitasnya, di mata mereka pasti ada saja yang kurang. Beda dengan si ahli gizi dadakan tadi, yang komplain karena ekspektasinya ketinggian. Tipe ini, komplainnya ada niat buruk. Biasanya biar dapat diskon, uang kembali, atau malah dapat ayam gratis. Cirinya gampang dikenali kok. Mereka akan komplain setelah ayamnya habis dimasak. Contoh, "Pak, ayam kemarin rasanya aneh, nggak kayak biasanya. Keluarga saya sampai nggak doyan," katanya. Padahal kita tahu, itu ayam sudah jadi opor dan sudah ludes dimakan. Atau keluhan lain, seperti, "Kok kemasan karkasnya jelek ya?" Atau "Warnanya agak pucat ya pas direbus." Nah, itu dia. Jadi ceritanya, teman saya pernah kena. Pelanggan beli 1 ekor ayam karkas beku di toko online-nya. Kemudian hari, pelanggannya ini chat dengan marah-marah. Bilang ayam yang dia beli dari toko itu sudah jelek dan bau. Teman saya karena pengen jaga nama baik ya, langsung aja dia nawarin ganti 1 ekor yang baru dan mau kirim pizza 1 loyang yang harga pizzanya itu hampir mencapai 200 ribuan. Anehnya, pelanggan itu nolak, malah minta diskon 50% untuk pembelian 1 ekor berikutnya. Dan tentunya pasti namanya online ya, kasih rating kecil ke toko online-nya. Nah, kan ini sudah kelihatan polanya. Komplain itu cuma buat senjata untuk mendapatkan harga murah di orderan selanjutnya. Rugi deh ngadepin tipe yang semacam ini. Jadi bukan cuma materi, tapi juga mental. Dituduh macam-macam dan disemprot energi negatif terus-terusan itu bikin capek dan demotivasi. Reputasi kita dan usaha kita juga bisa hancur kalau mereka nyebar komplain palsu. Solusinya, hadapi dengan kepala dingin dan profesional. Pertama, sebelum dikirim itu dokumentasikan produk kita dulu. Foto saja sebagai bukti, atau lebih bagus lagi video. Kedua, pas ada komplain, dengarkan tapi jangan langsung diiyakan untuk memberikan kompensasi. Tanya balik yang detail. Baunya seperti apa ya Bu? Disimpan di freezer sebelah mana? Dimasaknya kapan? Kalau mereka ingin minta ganti rugi, tawarkan untuk lihat sisa produk yang katanya bermasalah. Kalau nggak bisa nunjukin, kemungkinan besar itu cuma akal-akalan. Kadang kita harus berani tegas dan bilang, "Kami yakin dengan kualitas produk kami ya Bu. Selama ini juga belum pernah ada keluhan seperti ini. Dan yang paling penting, catat nama pelanggan ini. Kalau kelakuannya berulang, mending blacklist saja. Memecat pelanggan model begini justru akan menyelamatkan bisnis Anda ke depannya." Niatnya mungkin baik, dan seringnya orang yang kita kenal, kayak tetangga atau teman sendiri. Tapi kalau nggak diatur, mereka justru bisa menggerogoti efisiensi bisnis kita. Inilah si pengecer eceran.
Mereka beli dalam jumlah yang super kecil, biasanya sih cuma 1 ekor, tapi pelayanannya minta ekstra. Contoh klasiknya, malam-malam pintu diketuk. Mas, ada ayam seekor. Besok pagi mau ada tamu dadakan nih. Dia berharap kita mau langsung nangkap ayam di kandang gelap. Motong, bersihin, dan ngasih dengan harga teman. Kalau cuma sesekali, mungkin oke lah ya, wajar. Tapi kalau jadi kebiasaan, ini sama sekali nggak efisien. Waktu dan tenaga buat ngelayanin 1 ekor itu sama repotnya dengan ngelayanin 5 ekor. Tapi untungnya hanya secuil. Kerugian dari tipe ini sifatnya tersembunyi. Mereka merusak alur kerja kita. Bayangin deh, lagi sibuk ngaduk pakan, atau bersihin kandang, atau bahkan kita sedang istirahat, tiba-tiba harus berhenti, harus ngurusin suatu pesanan dadakan, pekerjaan utama jadi tertunda, ataupun kita sedang istirahat juga jadi terganggu. Lagi pula jualan eceran sporadis begini ini bikin kita susah atur kok. Jadi bingung kapan harus motong partai besar dan kapan simpan stok. Intinya biaya layanannya seringkali lebih tinggi dari untungnya. Jadi untuk hal ini solusinya bukan berarti kita berhenti total melayani mereka ya, tapi bikin sistem. Terapkan hari potong atau hari pasar. Misalnya, Anda cuma melayani pemotongan di hari Rabu dan Sabtu. Kalau ada yang mau beli di luar hari itu, arahkan untuk beli karkas beku yang sudah ready. Atau tetapkan jumlah pesanan minimum untuk layanan antar atau potong dadakan. Contohnya kami melayani potong di tempat. Atau karkas fresh untuk pembelian minimal 3 ekor. Ini akan mendidik pasar dan bikin operasional bisnis kita jauh lebih rapi dan efisien. Kita tetap bisa melayani lingkungan sekitar tanpa harus mengorbankan produktivitas. Sekarang tipe ke-6, dan ini menurut saya paling mematikan buat peternak, skala rumahan atau menengah. Julukannya si ambil dulu bayar nanti, alias si Raja Bon. Biasanya dia ini orang yang kita kenal, bisa tetangga, teman, atau bahkan saudara sendiri. Modusnya halus banget. Bro, gue ambil 5 ekor dulu ya. Minggu depan, pas gajian, langsung deh gue bayar. Mas, catat dulu aja ya, buat acara arisan nih. Nanti sore saya transfer. Ini yang skala kecil. Kalau yang skala besar, Mas, saya ambil 100 ekor dulu ya. Atau 1000 ekor dulu ya. Nanti saya bayar sebagian dulu, tapi setelah laku, baru saya bayar sisanya. Awalnya mungkin sekali, 2 kali lancar. Tapi lama-lama, bayarnya mulai ngaret. Janji sehari jadi seminggu. Janji seminggu jadi sebulan. Bahkan janji sebulan jadi setahun. Utang yang lama belum lunas, udah mau ngambil lagi. Kita jadi serba salah kan. Mau nagih terus jadinya makan waktu dan tenaga. Lah nggak ditagih, modal kita mandek. Inilah bahaya terbesarnya. Cash flow atau arus kas kita hancur, bisnis ternak ayam itu perputaran modalnya harus kencang. Hari ini jual ayam, besok uangnya harus sudah siap buat beli pakan dan operasional lainnya. Kalau pembayarannya macet, kita nggak bisa beli pakan loh. Ayam jadi kelaparan, pertumbuhannya lambat, bisa-bisa malah mati. Satu pembeli yang hobi ngutang itu bisa ngeruntuhin seluruh siklus produksi kita. Ini bukan soal untung rugi, tapi soal hidup matinya usaha kita. Solusinya cuma satu, dan ini sudah nggak bisa ditawar. Tegakkan aturan. Ada uang, ada barang. Pertama, bikin aturan yang jelas, dan umumkan ke semua pelanggan baru ataupun lama. Pasang aja di status WhatsApp bisnis, atau website, atau juga di bio medsos kamu. Kata-katanya begini, mohon maaf, kami hanya melayani pembayaran tunai atau transfer langsung saat ayam diambil atau diantar. Tidak menerima bon atau hutang. Kedua, pas ada teman atau saudara yang mau coba ngutang, jangan merasa nggak enak buat nolak. Ini namanya profesional. Senyum aja, tapi tegas. Aduh, maaf banget ya Kang. Teh, bukan nggak percaya, tapi ini udah jadi aturan dari manajemen kandang. Semua harus lunas pas serah terima ayam. Biar perputaran buat beli pakan juga tetap lancar. Pakai alasan manajemen kandang atau aturan bisnis, biar penolakannya nggak terasa personal. Ketiga, kasih solusi alternatif. Kalau mereka bilang nggak ada uang cash, bilang aja, bisa transfer langsung kok Pak, Bu.
Bikin gampang cara bayar lunasnya, tapi jangan pernah bikin gampang cara ngutangnya. Mungkin di awal kita bakal kehilangan 1 atau 2 pelanggan yang ternyata cuma mau ngutang. Tapi percaya deh, ini proses seleksi alam. Usaha kamu bakal jauh lebih sehat dan tenang tanpa pusing mikirin utang macet. Bisnis ya bisnis, teman ya teman, saudara ya saudara. Jangan dicampur aduk kalau udah menyangkut duit modal. Itulah ke-6 tipe pelanggan yang bisa bikin bisnis ayam kampung kita puyeng sampai boncos. Si raja tawar sadis, si PHP, si ahli gizi dadakan, si tukang komplain profesional, si pengecer-eceran, dan si ambil dulu bayar nanti. Jadi apa sih kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Untuk bisa menjadi peternak sukses itu bukan cuma soal jago ngurus ayam, tapi juga soal pinter berbisnis. Kita seringkali terlalu fokus sama produksi, sampai lupa kalau di ujungnya kita berurusan sama manusia, yaitu nggak lain dan nggak bukan adalah pembeli, yang kelakuannya nentuin keuntungan kita. Jadi 3 kunci utamanya adalah 1. Punya aturan main yang jelas, miliki standar harga yang kamu yakini dan tegakkan kebijaksanaan, pembayaran lunas tanpa kompromi. Ini dulu fondasi bisnismu. Kedua, dokumentasi dan edukasi. Lindungi dirimu dengan bukti foto ataupun video, dan kasih pemahaman ke pembeli soal keunikan ataupun keunggulan produkmu. Ini bakal nyaring pembeli yang cuma cari harga murah. 3. Jangan takut bilang enggak. Mentalmu, waktumu, dan modal usahamu jauh lebih berharga daripada mempertahankan satu pelanggan yang beracun. Berani nolak itu salah satu skill bisnis paling penting. Saya mau tegaskan lagi, tujuan kita ngenalin mereka ini bukan buat benci atau nolak rezeki loh ya. Bukan sama sekali itu. Anggap ini bagian dari manajemen bisnis. Sama seperti kita belajar ngatur pakan, cegah penyakit, dan pilih bibit bagus, kita juga harus belajar ngatur pelanggan. Mengenali ke-6 tipe ini adalah langkah awal buat melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu waktu, energi, modal, dan semangat kita sebagai peternak. Dengan pasang harga yang pantas, memberlakukan DP, rajin mengedukasi pasar, menangani komplain secara profesional, dan bikin sistem penjualan yang efisien, kita bukan cuma nyelamatin bisnis dari rugi, tapi juga membangun usaha yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih dihargai. Ingat, tujuan kita bukan untuk menjual ke semua orang. Tujuan kita adalah membangun pelanggan setia yang menghargai kerja keras kita. Lebih baik jual 100 ekor ke 20 pelanggan super daripada ke 100 pelanggan yang masing-masing justru malah bawa masalah buat kita. Ternak ayam kampung itu seni yang butuh sabar dan kerja keras. Jangan sampai keringat dan modalmu amblas bukan karena penyakit, tapi karena salah milih pelanggan. Mulai hari ini, seleksi pelangganmu, lindungi usahamu, dan yuk kita sama-sama buktiin kalau ternak ayam kampung itu bisa jadi jalan menuju sukses. Semoga yang saya bagikan hari ini ada manfaatnya buat Anda semua, para pejuang peternak di seluruh Indonesia. Tentu saja, mungkin masih ada tipe-tipe lain yang belum kesebut. Nah, sekarang giliran Anda. Dari ke-6 tipe tadi, mana yang paling sering bikin Anda ngelus dada? Atau pusing 7 keliling? Mungkin Anda juga punya cerita soal tipe pelanggan unik lainnya. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar di bawah yuk. Kita jadikan kolom komentar ini tempat buat saling sharing dan belajar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.